Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh, Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Munir dari PKM Al-Huriyah atas undangannya, kesempatannya untuk berbagi bersama-sama eh, zikrullah pada pagi hari ini. Izin saya share screen. Baik. Eh, karena laut kita itu luar biasa besar, gitu ya. Jadi dalam eh, sharing pagi ini, saya batasi sebenarnya tidak keseluruhan dari sumber daya eh, laut yang bisa kita ambil manfaatnya, tapi saya batasi dari sisi bayu, begitu ya. Jadi mohon maaf, saya lupa info, saya revisi sedikit terkait dengan judul bahwa pagi ini akan kita eh, kaji bersama bagaimana integrasi konsep qualitative art dan blue bioeconomy dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Jadi seperti yang disampaikan di perkenalan tadi bahwa saya saat ini sebagai dosen di Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, juga peneliti di Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan, Lembaga Riset Internasional Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan. Eh, Pagi ini saya sedikit sharing bagaimana potensi sumber daya laut Indonesia, kemudian peran kita sebagai Khalifah Art dan eh, Blue Bioeconomy kaitannya dengan Islam, kemudian sedikit kita refleksi dan apa yang berikutnya nanti bisa kita eh, lanjutkan. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan juga eh, sebagai bagian dari upaya kita untuk zikrullah. Nah, eh, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa laut kita itu luar biasa luasnya dan kita termasuk negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, kalau kita lihat kondisi perairan seperti ini bahwa eh, bagian daratan itu hanya sepertiga, sedangkan lainnya lautan. Jadi alangkah bersyukurnya kita ya dikaruniai wilayah yang begitu besarnya dengan segala potensi yang luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup familiar dengan kondisi kita bahwa Indonesia itu bagian dari eh, negara dengan biodiversity yang tertinggi di dunia, baik itu yang di darat maupun di lautan. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, sebetulnya kalau kita bicara mengenai biodiversity, itu tentu juga potensi yang luar biasa ya. Jadi potensi tersebut tidak hanya bicara mengenai keragaman, tentu juga potensi yang bisa kita ambil manfaatnya dari sisi apakah itu untuk pangan misalnya atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, kalau kita bicara mengenai ketahanan pangan, salah satunya adalah misalnya ketersediaan protein, gitu ya. Jadi, itu. Nah, terkait dengan keberadaan eh, protein ini merupakan potensi yang luar biasa, begitu ya. Jadi kalau eh, dalam kebutuhan pokok pangan itu sesuatu yang penting, maka keberadaan eh, gizi yang tidak hanya penting untuk apa namanya menjaga kita tetap hidup, gitu ya, tetapi juga bisa beraktivitas dengan baik. Nah, secara umum bahwa Indonesia sebagai negara yang tidak hanya kaya potensi
dari sisi pertanian atau sumber daya terestrial, kita juga kaya dengan sumber daya eh, laut, begitu ya. Jadi secara global bahwa kita itu sebagai eksportir untuk beberapa komoditas merupakan yang tertinggi, baik itu nomor satu atau nomor dua di dunia, misalnya untuk udang, kemudian tuna, ya, ikan, ya, kemudian rumput laut dan seterusnya. Seperti rumput laut, kita sebagai pengekspor terbesar kedua di dunia. Nah, kalau kita lihat lebih detail spesies-spesies yang ada di laut, misalnya ikan hampir 5.000 spesies, kemudian juga karang, mangrove, dan seterusnya, luar biasa besar. Nah, kalau kita kembalikan ke potensinya, misalnya untuk perkembangan ekonomi, gitu ya, tentu ini merupakan potensi yang luar biasa besar, yang kemudian bisa kita eh, ambil manfaatnya. Seperti tadi Kori sudah menyebutkan bahwa laut kita itu sebagai sumber baik itu makanan maupun eh, perhiasan dan seterusnya. Nah, saya ambil contoh dari beberapa biota laut, itu baik itu yang mikro maupun makroorganisme. Ya, contohnya ada fungi atau cendawan, ada bakteri, kemudian ada rumput laut, ada ikan dan seterusnya. Eh, Manfaatnya luar biasa besar, luar biasa luas, begitu ya. Jadi ada untuk eh, tentu tadi pangan ya sebagai kebutuhan pokok kita, kemudian untuk obat-obatan, untuk kosmetik, untuk bioenergi, kemudian juga untuk industri-industri lainnya. Nah, dari potensi yang luar biasa besar tadi, dari potensi tadi, tentu eh, kita kembalikan lagi bagaimana kita mengelolanya, gitu ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, wa idh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha la yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, engkau apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi ketika Allah hendak menciptakan kita manusia, sebetulnya malaikat itu sudah eh, ragu gitu ya, mempertanyakan apakah kemudian Allah akan menciptakan manusia yang kemudian membuat kerusakan begitu ya. Nah, dari ayat ini jangan sampai kemudian dugaan malaikat itu eh, benar gitu ya. Kita hanya bisa membuat kerusakan gitu ya. Tentu tidak, bahwa kita sebagai manusia yang diberikan akal pikiran oleh Allah, kita bisa menjadi pengelola yang baik. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, jadi bahwa Khalifah fil ard itu diantaranya adalah sebagai penegak keadilan. Jadi eh, kita tidak hanya sekedar mengelola, tetapi juga sebagai penegak keadilan, juga sebagai pemimpin, kemudian juga sebagai penjaga lingkungan, dan tentu yang keempat tugas untuk beribadah gitu ya. Bahwa Allah menciptakan kita manusia sebagaimana juga jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, kembali eh, kembali kepada konsep bahwa kita sebagai pengelola, tadi Ustadz Munif sudah menyampaikan bahwa kita harus mengetahui apa yang kita punya, begitu ya, apa yang kita miliki, dan tentu kita juga harus mengetahui bagaimana kita mengelolanya. Nah, kaitannya dengan Blue Bioeconomy, maka dengan memanfaatkan biota atau organisme baik mikro maupun makroorganisme yang ada di lautan, tentu kita bisa menggunakan
berbagai tools yang bisa kita manfaatkan, diantaranya adalah yang kita kenal dengan bioteknologi. Ya, bioteknologi itu merupakan aplikasi berbagai ilmu yang kemudian kita dengan eh, resource yang kita miliki, kita bisa mendapatkan manfaat baik itu untuk pangan, untuk kesehatan dan seterusnya, termasuk juga untuk eh, memodifikasi ya, engineering, bagaimana misalnya kita bisa mendapatkan em, benih ikan yang baik misalnya, kemudian atau rumput laut yang baik, yang tahan penyakit dan seterusnya, termasuk juga bagaimana kita bisa mencegah terjadinya eh, polusi gitu ya, atau melakukan bioremediasi pemulihan terhadap lingkungan eh, yang tercemar misalnya. Nah, ini adalah di antara tools yang bisa kita gunakan dalam eh, rangka sebagai Khalifah fil Ard tadi, gitu ya. Nah, eh, di dalam Al-Maidah ayat 96 Allah sudah eh, menyatakan ya sebagai guidance kita bahwa eh, kita bisa mengambil manfaat dari laut tadi itu mau baik itu untuk makanan maupun untuk kebutuhan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum syaydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyarah. Wa hurrima 'alaikum syaydul barri ma dumtum huruman. Wattaqullah Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menatap hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita melihat tadi eh, salah satu manfaat dari laut itu adalah untuk pangan, begitu ya. Di satu sisi bahwa pangan dari laut itu eh, halal, tetapi juga toyib, begitu ya. Jadi tidak hanya halal, tetapi juga toyib. Bagaimana toyibnya ini? Nah, ini adalah dari salah satu riset, gitu ya, eh, yang menyebutkan dari salah satu paper yang menyebutkan bahwa makanan dari laut atau yang biasa dikenal dengan blue foods atau aquatic foods ya, itu kaya akan protein, kemudian gizi baik itu eh, yang mikro maupun makro nutrien begitu ya. Nah, gizi-gizi yang baik ini tentu juga akan baik untuk kita yang mengkonsumsinya begitu ya. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita kembalikan eh, kita mendalami bahwa apa ayat-ayat yang ada di Al-Quran eh, itu benar adanya gitu ya. Jadi kalau ada hal yang belum kita ketahui ya, itu semata-mata karena keterbatasan kita gitu ya. Jadi kalau ada hal yang kira-kira masih eh, kok bisa ya Al-Quran menyatakan seperti itu sedangkan kondisinya kita belum mampu menggapainya, nah itu suatu saat ilmu akan eh, proving akan membuktikannya begitu ya. Nah, sebagaimana eh, paper ini ya. Jadi luar biasa bahwa pangan dari laut itu potensinya sangat besar. Nah, ini di antara riset yang telah kami lakukan gitu ya. Jadi manfaat dari pangan dari laut tadi tidak hanya sekedar gizi tetapi juga ada manfaat untuk kesehatan ya. Jadi contohnya yang kita eh, kombinasi sumber daya dari laut yaitu alga atau rumput laut, kita gabungkan di kedelai menjadi tempe rumput laut contohnya. Jadi ini memberikan manfaat yang luar biasa, salah satunya adalah sebagai antioksidan. Kemudian tidak hanya sebagai makanan tetapi juga minuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau yang biasa ke eh, laut gitu ya, eh, tentu akan sangat familiar ya ketika pasang surut biasanya akan kita dapati salah satunya adalah rumput laut coklat ini. Ini adalah sargassum. Nah, ini belum banyak
manfaatkan dan di kita itu luar biasa banyaknya. Dan ternyata ini bisa eh, kandungan yang ada di dalamnya salah satunya bisa sebagai antioksidan juga. Kemudian kalau untuk misalnya kita yang ingin diet misalnya, nah dia juga ada kandungan untuk eh, sebagai slimming tea misalnya seperti itu. Nah, kami mencoba untuk eh, mengekstrak, memanfaatkannya. Salah satunya adalah untuk minuman, gitu ya. Nah, ini contoh yang eh, potensi yang luar biasa yang di kita masih belum banyak digali, belum banyak dimanfaatkan. Nah, yang lain misalnya yang tadi adalah makro, kemudian yang ini adalah yang mikro. Nah, ini juga potensinya luar biasa. Contohnya adalah mikro alga. Ini kalau Bapak Ibu eh, familiar dengan superfood ini, gitu ya, dulu dikenal sebagai katanya pangan yang dibawa oleh astronot, gitu ya, karena saking supernya, ya. Jadi kandungan gizinya, baik itu untuk protein ya, sumber protein, gizi, kemudian juga mikronutriennya yang baik untuk kesehatan. Nah ini yang kita coba misalnya untuk beras rumput laut, ini antioksidannya bagus. Nah, tidak hanya eh, untuk pangan, ya, tetapi juga laut itu mempunyai potensi yang luar biasa besar untuk eh, perhiasan, ya. Jadi kalau ibu-ibu ya biasanya eh, senang dengan perhiasan, nah salah satunya adalah mutiara, ya. Mutiara itu luar biasa, ya. Dia adalah sebetulnya jerawat gitu ya kalau untuk di perang boleh kita bilang seperti itu, begitu ya. Tapi kemudian menjadi eh, perhiasan yang luar biasa eh, tinggi nilainya. Ya. Jadi kalau kalau kita sebagai negara kepulauan, salah satu nikmat yang luar biasa besar adalah laut itu sebagai eh, apa namanya, sebagai area gitu ya untuk kita berlayar, untuk area kita eh, safar gitu ya. Jadi di ayat ini misalnya Allah sudah memberikan petunjuknya bahwa dengan lautan itu kita juga bisa eh, bepergian, kemudian kita juga bisa mengambil perhiasan yang kemudian kita bisa juga tidak hanya digunakan, tapi juga diperjualbelikan, kita ambil manfaatnya. Yang tentu ini akan menjadi salah satu sumber potensi ekonomi, begitu ya. Nah, setelah kita mengambil manfaatnya, ya, mengambil keuntungan darinya, nah tentu ini jangan lupa kemudian kita bersyukur gitu ya. Tadi Kori sudah membacakan surat An-Nahl ayat 14. Nah, kalau kita lihat yang tampak, yang kita ambil manfaatnya, ada juga sumber daya laut yang kita ambil jasanya. Ya, jadi misalnya salah satunya adalah bakteri atau cendawan misalnya, ya, kita bisa ambil jasanya. Jadi kita tidak misalnya makan langsung seperti tadi mikroalga atau spirulina, tetapi kita ambil jasanya salah satunya tadi saya sampaikan terkait dengan bioremediasi misalnya, atau terkait dengan eh, apa namanya enzimnya ya. Kita di lingkungan laut, tidak hanya di laut sebetulnya, tapi di kita lingkungan kita sehari-hari, tiap hari kita produksi eh, sampah begitu kan. Nah, kalau tidak ada mikroorganisme yang berperan, tentu eh, dunia kita itu akan dipenuhi oleh sampah. Nah, itu adalah salah satu manfaat yang luar biasa ya. Jadi tugasnya mikroorganisme salah satunya adalah menguraikan sampah tadi, sekaligus juga memberikan jasa yang lain. Ya, misalnya eh, kalau kita bicara mengenai antibiotik ya, misalnya eh, penisilin dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil dari mikroorganisme. Ya, jadi eh, luar biasa. Nah, termasuk laut kita itu juga banyak mengandung mikroorganisme yang kemudian juga kita bisa manfaatkan. Ya, salah satunya adalah
yang kami lakukan di lab, misalnya kajian terkait dengan fungi atau cendawan yang kita ambil dari ekosistem laut. Nah, ini mempunyai potensi yang luar biasa, misalnya ada biotik, kemudian anti cancer, antioksidan, dan lain seterusnya. Nah, secara umum bahwa pemanfaatan makro maupun mikroorganisme tadi, ya, secara garis besar bahwa bisa kita manfaatkan sebagai makanan, sebagai juga produk yang lain, misalnya untuk material dan seterusnya, termasuk jasanya, ya. Jasanya eh, karena dia punya aktivitas antibiotik, ya, misalnya kita bisa aplikasikan misalnya di pertanian sebagai anti pestisida atau pestisida misalnya atau anti jamur dan seterusnya misalnya untuk percobaan apa namanya misalnya percobaan yang kita lakukan untuk penyakit ya jamur di cabai misalnya kemudian juga di udang maupun di eh, ternak misalnya. Nah ini potensi-potensi yang luar biasa yang perlu kita gali kemudian kita kembangkan untuk kita ambil sebesar-besarnya untuk kemakmuran kita begitu ya. Nah tetapi di dalam memanfaatkannya tadi ya tentu eh, kita harus evaluasi seperti apa kita memanfaatkannya eh, sumber daya dari Allah yang Allah berikan tadi. Kalau eh, kita lihat ya dari potensi yang luar biasa tadi, sebetulnya masih banyak berkah yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Eh, di surat An-Nahl Allah sudah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kalau kita menghitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi yang tadi saya sampaikan itu baru contoh ya, baru contoh luar biasanya resource yang kita miliki dan manfaatnya yang bisa kita ambil. Tentu masih banyak sekali potensi-potensi yang kita miliki yang belum kita tahu manfaatnya dan belum juga eh, kita manfaatkan dengan eh, baik. Nah, kembali ke topik yang diberikan oleh eh, panitia ya bahwa eh, pengelolaan dari sumber daya laut kita itu harus berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara mengenai pengelolaan yang berkelanjutan, ada tiga konsep yang harus kita ingat, gitu ya. Yang pertama adalah conserve, ya. Conserve, kemudian yang kedua adalah sustain, kemudian yang ketiga adalah sehat. Jadi kalau kita bisa mengelola resource kita itu eh, dengan tiga prinsip ini, ya, maka tidak hanya kita yang bisa menikmatinya dengan keuntungan yang luar biasa, tetapi juga kita mewariskan ke generasi berikutnya. Nah, beberapa konsep eh, dari pengelolaan yang berkelanjutan ini kita bisa lihat ya, misalnya pemerintah kita ada pengelolaan misalnya wilayah konservasi misalnya. Tentu di wilayah konservasi itu tujuannya adalah untuk menjaga bahwa kita tidak bisa memanfaatkan semua resource yang ada di sana, begitu ya. Tetapi tujuannya adalah untuk menjaga biar tidak habis. Kalau tidak dikonserv, tentu akan habis di eh, masa, misalnya masa kita gitu ya. Tetapi tidak akan bisa dinikmati oleh generasi-generasi eh, berikutnya. Kemudian juga dari sisi pengelolaan yang berkelanjutan, tentu ada guidance ya di antaranya misalnya eh, ketika kita menghasilkan suatu eh, limbah ya atau waste, bagaimana limbah tersebut bisa menjadi input untuk em, produksi berikutnya, begitu ya. Jadi kita tidak menambah eh, sampah ke
lingkungan begitu. Kemudian juga dari sisi bagaimana kita menjaga kesehatan lingkungan begitu ya. Sejauh ini apakah upaya-upaya yang kita lakukan itu juga sudah berupaya untuk eh, menjaga kesehatan lingkungan ya termasuk lingkungan laut begitu ya. Nah, di dalam surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau terjadi kerusakan yang ada di kita, maka itu sebetulnya karena kita sendiri, gitu ya. Jadi kalau terjadi kerusakan kemudian ada bencana, ya, itu Allah sudah memberikan peringatannya bahwa eh, bencana tersebut karena tangan kita sendiri, gitu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya ternyata ada bencana, misalnya nggak tidak jauh-jauh begitu ya, kalau di lingkungan kita misalnya terjadi banjir misalnya, atau paling tidak genangan yang kemudian juga menyebabkan aktivitas kita terganggu begitu ya. Nah, salah satu di antaranya misalnya ternyata ada eh, aktivitas kita, misalnya buang sampahnya sembarangan gitu ya. Misalnya ada di jalan itu ada got ya misalnya. Ternyata eh, got, gorong-gorong yang besar misalnya, itu kita jadikan sebagai tempat sampah gitu ya. Eh, saya pernah melihat ya misalnya yang di jalan begitu ya, di jalan di kita itu kan banyak yang jualan begitu ya. Eh, Sampahnya itu ternyata dibuangnya di gorong-gorong begitu ya. Nah, ketika saya pernah sekali eh, menegur gitu ya, Bu, kalau misalnya buang sampahnya ke sini nanti gorong-gorongnya penuh, nanti kalau hujan banjir. Yang ada adalah ya ibu itu dengan muka yang nggak suka begitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa sebetulnya tangan kita sendiri yang eh, membuat kalau terjadi eh, bencana begitu ya. Jadi kembali kepada pengelolaan yang baik tadi, mestinya bahwa kita semuanya ya kita sebagai manusia sebagai khalifah fil ard ya semuanya kita itu sebagai khalifah sebagai pengelola dengan peran masing-masing kita ya baik itu kita punya peran yang besar maupun yang kecil pun semuanya kita punya peran sebagai khalifah sebagai pengelola jadi semua kita diberikan tanggung jawab untuk mengelola alam kita dengan eh, baik. Nah, sebagai salah satu contoh bagaimana pengelolaan sumber daya laut itu akan berlanjut, ya, tadi saya sampaikan bahwa eh, ada zona konservasi dan ada juga upaya untuk eh, menjaga keberlanjutan. Salah satunya adalah dengan budidaya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mungkin eh, di beberapa laut kita, gitu ya, tidak hanya sebetulnya tidak hanya rumput laut begitu ya. Kalau ada sebetulnya yang menyebut tidak suka menyebut rumput laut gitu ya, alga karena kalau rumput itu biasanya identik dengan gulma gitu ya. Tapi oke lah. Eh, Rumput laut atau alga di sini ini merupakan salah satu yang tidak bisa kita pisahkan dari keseharian kita. Ya, mungkin kalau di bulan puasa kita tidak asing dengan puding begitu ya. Jadi atau cendol misalnya. Nah, itu diantaranya adalah dari rumput laut. Tidak hanya untuk makanan, tetapi misalnya di tiap pagi misalnya kita gosok gigi ya di pasta gigi itu salah satunya ada ingredients komponen dari rumput laut. Termasuk eh, utilitas atau personal care yang
lain ya misalnya itu juga ada eh, komposisi yang di dalamnya diantaranya adalah dari rumput laut yang dia berfungsi sebagai pengental misalnya atau gelling agent dan seterusnya termasuk sebagai bioaktif ya misalnya kalau di kosmetik misalnya fungsi eh, sebagai humidifier ya misalnya untuk menjaga kelembapan, anti-aging dan seterusnya. Nah, itu juga diantaranya fungsi-fungsi dari em, komponen yang kita ambil dari alga atau dari rumput laut tadi. Nah, eh, kita punya potensi yang luar biasa besar, bahkan terakhir sebelumnya disebutkan hampir 10 juta ton produksi rumput laut kita. Dan kebanyakan itu masih diekspor ya dalam bentuk raw materials, jadi belum diolah, jadi nilai tambahnya belum banyak kita ambil untuk kesejahteraan kita sendiri, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang ke depan kita bisa eh, manfaatkan. Nah, konsep yang kedua dari pengelolaan yang tadi bisa sustain dan juga bisa menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua adalah pendekatan zero waste atau eh, ada yang juga menyebutkan green production gitu ya. Nah, sekarang ini cukup booming istilah circular economy ya. Jadi eh, kita memanfaatkan resource itu tidak hanya satu arah begitu ya. Jadi kalau yang tadi saya contohkan misalnya rumput laut itu bisa untuk polisakaridanya ya kita ambil untuk kerajinan, untuk agar-agar, alginat dan seterusnya. Tetapi limbahnya atau waste-nya itu sebetulnya juga bisa menjadi input untuk produksi yang lain, misalnya untuk produksi enzim atau contoh yang sederhana juga misalnya kita bisa manfaatkan em, liquid waste-nya misalnya untuk biostimulan, misalnya ya, untuk eh, biofertilizer misalnya. Atau misalnya yang solid waste-nya kita bisa gunakan untuk biopackaging ya, misalnya sebagai biokomposit untuk biomaterial lainnya dan seterusnya. Nah, dengan konsep ini tentu kita akan meminimalisir waste yang kemudian kita buang ke lingkungan yang nantinya akan mencemari eh, dan di sisi yang lain kita bisa mendapatkan nilai tambah. Nah, ini di antara konsep sederhana yang bisa kita aplikasikan ketika memanfaatkan eh, sumber daya laut kita. Tetapi ya, ironisnya di kita eh, sudah dibekali dengan resource yang luar biasa besar dengan berbagai potensinya, tetapi masih banyak masyarakat kita yang jauh dari makmur, begitu ya. Kemudian alam kita, ya kalau Bapak Ibu sekalian misalnya eh, mungkin 10 tahun yang lalu misalnya ada ke suatu daerah yang underwater eh, wisatanya luar biasa gitu ya. Mungkin sekarang kalau kita kembali ke tempat tersebut bisa jadi yang tadinya koral dengan berbagai biota yang ada di dalamnya dengan ikan yang indah-indah mungkin sudah tinggal seperti ini ya. Atau misalnya di eh, pesisir kita ya di pantai kita ternyata kita banyak temukan sampah-sampah eh, demikian ya sangat memprihatinkan kondisinya gitu ya. Padahal sebetulnya eh, tadi itu adalah bekal agar kita bisa hidup sejahtera, bisa hidup makmur begitu ya. Ternyata kita lupa untuk eh, menjaga lingkungan kita begitu ya. Nah, eh, Allah sebetulnya juga sudah eh, memberikan guidance gitu ya. Bagaimana resource alam dengan potensi yang luar biasa besar tadi itu bisa menjadikan eh, kita menikmatinya, bisa hidup dengan makmur begitu ya. Kalau eh, di dalam Al-Quran istilahnya adalah sebagai negeri yang diberkahi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami. Maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sisi alam, negara kita itu sudah diberkahi dari langit dan bumi, dari sisi resource-nya, begitu ya. Bahwa kita punya eh, apa namanya tanah yang luar biasa suburnya, kemudian di laut kita juga punya eh, ikan, biota, dan seterusnya, termasuk perhiasan yang mestinya bisa menjadikan kita eh, makmur begitu ya. Tetapi sepertinya belum menjadi baldatun thorib Ghafur begitu ya. Jadi belum menjadi negeri yang diberkahi. Ternyata untuk menjadi negeri yang diberkahi itu syaratnya adalah beriman dan bertakwa yang pertama, kemudian bersyukur, yang ketiga adalah keadilan sosial dan pemimpin yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan eh, kita menyadari potensi yang luar biasa besar, kemudian kita terus belajar, kemudian terus eh, mengingat nikmat Allah ya, mudah-mudahan eh, negeri kita bisa menjadi negeri yang diberkahi begitu ya. Jadi kalau di dalam surat As-Saba tidak hanya tadi kalau di ayat sebelumnya negeri yang diberkahi dari langit dan bumi, tetapi di surat As-Saba ini bahwa em, negeri kita bisa menjadi negeri yang nyaman, ya. Kembali bahwa Allah mengingatkan bahwa eh, kita harus bersyukur, gitu ya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannati jannatani al-yamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan eh, dengan sedikit yang bisa saya share hari ini bisa menjadikan tambahan bekal kita untuk senantiasa bersyukur dan kita eh, mengingat bahwa Allah juga memberikan peringatan bahwa kalau kita bersyukur tidak hanya kita akan menjadi eh, makmur begitu ya, menjadi berkah, tetapi nikmat yang diberikan Allah itu akan eh, ditambahkan ya di dalam surat Ibrahim. eh, saya kira Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmatnya, tapi kalau kita kufur ya azab Allah sangat pedih. Demikian Bapak Ibu sekalian, eh, kalau ada kekurangan semata-mata karena kekhilafan dan kekurangan saya semuanya dari Allah. Sebagai penutup, eh, saya ingin menyetir ya Azariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dengan berbagai peran kita, eh, kita semuanya adalah khalifah. Kita semua adalah eh, wali Allah di bumi. Dan jangan lupa bahwa dengan berbagai peran tersebut, tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Semoga semua yang kita lakukan diberkahi oleh Allah dan menjadi amal yang merupakan ibadah semata-mata kepada Allah. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup dulu sebelum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali ke Waalaikumsalam materi. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Prof. Wisteria tentang budaya ekonomi ya, tentang pemanfaatan dan juga keberlanjutan tentang kelautan yang ada. Baik, sedikit yang saya highlight sebelum saya memberikan atau melemparkan kepada Bapak Ibu para jamaah sekalian untuk bertanya, itu terkait dengan eh ya, laut ya, tentang laut. Laut ini begitu banyak manfaatnya, baik itu dari segi makanan, perhiasan, dan juga kesehatan. Namun eh, seperti yang Prof. Munib katakan, kita sebagai khalifah ini mengemban amanah dan juga memiliki fungsi yang harus dijalankan. Sehingga berkaitan dengan yang Prof. Kristiaria sampaikan, kita perlu menjaga apa yang Allah telah amanahkan dan juga menjalankan fungsi yang ada. Dengan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, kita harus menjaga laut yang ada tersebut, nah, sehingga bisa kita manfaatkan sampai anak cucu kita dan keberlanjutannya terus berlanjut seperti itu. Baik, Bapak Ibu para jamaah sekalian, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengangkat tangan dan mengaktifkan fitur audio, atau jika ada yang tidak bisa eh, mengaktifkan audionya, boleh bertanya melalui kolom chat. Baik, kepada Ibu Erna Handayani, bisa mengaktifkan fitur audionya. Sudah, Mas. Baik, silakan. Kepada Ibu Erna, saya persilakan. Ya, terima kasih, Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Prof. Kusti, saya pernah bertemu beliau ya, mungkin 2 bulan lalu, acara di UNJ. Ini paparannya sangat bagus ya, Prof. Kusti. Terima kasih banyak pengetahuannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi saya mendengar kalau tidak salah Prof. Bilang bahwa Indonesia ini adalah representasi dunia ya, karena kan kita negara kepulauan yang mana lautnya itu sangat mendominasi negara kita begitu, Prof. Kalau tidak salah. Yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana, Prof, negara kita itu memanfaatkan sumber daya alam dan kemudian menganut yang tadi sustain ya, sustainable-nya itu seperti apa? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Tadi kan tugas kita sebagai khalifah untuk menjaga apakah bangsa kita sudah menjalankan itu semua. Itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Baik, Prof. Mohon izin, mau ditampung terlebih dahulu, apa mau dijawab satu persatu? oh, mungkin bisa ditampung, Oh, barangkali baik. ada yang juga bisa dijawabnya nanti sekalian begitu, Mas. Baik, Dan baik, hemat waktu ya. baik. Baik, selanjutnya mungkin Ibu Eni Rosama boleh mengaktifkan suaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Kandar Waalaikumsalam. ini Prof. Gusti. Mohon maaf, ini saya agak kurang sehat ya ini. Menarik sekali tadi Alhamdulillah. materinya. Kemudian saya ingin bertanya ya tentang ini ikan. Kan kita hampir tiap hari nih mengkonsumsi ikan ya. Kemudian kalau melihat tadi itu kan banyak sekali ya limbah sampah di lautan kita itu. Nah, bagaimana itu untuk berjaga-jaga? Takutnya kan ikan yang kita konsumsi itu mungkin eh, banyak tuh kandungan logam beratnya, limbah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana tuh untuk berjaga itu? Mungkin atau ada jenis ikan tertentu yang mungkin sensitif ya dengan itu, atau ada ikan yang lebih sehat gitu untuk kita pilih. Itu mungkin mohon ininya karena eh, Prof. Gusti kan lebih inilah ya lebih lebih familiar ya dengan apa kesehatan ikan juga itu. Baik, ini salam kangen deh dari Samarinda. Nah, Makasih Oh, Bu mohon Eni. maaf ya tidak buka Mudah-mudahan tidak segera buka ketemu lagi. kamera.
Ya, ya, insya Cepat Allah nanti sehat. ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya, 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 Iya. baik. Terima kasih. Oh, tertutup Baik, kameranya. Oke, oke, sekalian tertutup aja, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Mas Moderator. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya batasi karena waktu yang ada. Kita batasi dengan 3 pertanyaan, 2 pertanyaan langsung dari Ibu Erna Handayani dan juga Ibu Eni Rosamah. Lalu pertanyaan terakhir dari atas nama Mari. Izin bertanya, mau minta pandangan Ibu bagaimana dampak positif negatif dari alih fungsi lahan sawah pertanian menjadi kawasan tambak perikanan seperti udang. Baik, karena keterbatasan waktu yang ada, oh mungkin satu lagi ya, pertanyaan terakhir ya. Kita batasi dengan 2 pertanyaan langsung dan juga 2 pertanyaan melalui kolom chat. Dari atas nama Nurholis IAI DF Lampung ya, dari Lampung, Masya Allah. Bagaimana mengintegrasikan prinsip etika tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ard atau pengelola bumi ke dalam kebijakan blue economy untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya kelautan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan keadilan sosial bagi generasi mendatang. Baik, mohon sekiranya Prof. Gusti berkenan untuk menjawab 4 pertanyaan yang telah disampaikan. Kepada Prof. Gusti, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Rashid. Terima kasih tadi pertanyaannya Bu Erna. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di monitor di layar, kemudian juga Bu Hanif. Bu Hanif. Eh, Mungkin terkait dengan pertanyaan yang pertama tadi saya kira bisa digabung dengan yang terakhir ya tadi integrasi untuk Khalifah Fil Ard ya, di dalam pengelolaan yang berkelanjutan. Jadi kalau secara tadi pertanyaannya apakah masih sudah baik begitu ya pengelolaannya? Eh, Sebetulnya secara eh, konsep gitu ya negara misalnya dalam hal ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan termasuk juga lingkungan hidup itu tentu sudah ada begitu ya. Termasuk dari KKP sendiri ada konsep-konsep dari pengelolaan yang berkelanjutan ya termasuk diantaranya adalah misalnya dari sisi menjaga kesehatan lingkungan dan seterusnya termasuk kalau di dalam penangkapan mungkin masyarakat sudah cukup familiar ya bahwa kalau penangkapan itu jangan sampai overfishing begitu ya. Kemudian kalau menangkap ikan juga harus menggunakan alat tangkap yang tidak destruktif ya. Jadi kalau kalau mungkin Bapak Ibu sebelumnya tahu ya, jadi ada alat-alat tangkap yang misalnya tidak boleh ya. Itu Ya, karena dia sifatnya yang istilahnya menyapu begitu ya, tidak hanya nangkap ikan tetapi sekaligus juga misalnya merusak koral begitu ya, yang terbuka. dimana koral itu adalah tempat rumahnya ikan itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya kita egois ya, tujuannya hanya untuk menangkap ikan atau eh, apa namanya kepiting dan seterusnya hanya itu saja, kemudian kita tidak berpikir panjang bahwa kalau koralnya rumahnya rusak ya tentu eh, 10 atau 20 tahun yang akan datang kita tidak akan mendapati lagi ikan yang kemudian kita peroleh. Nah itu diantara cara-cara bagaimana kemudian kita bisa mengelola berkelanjutan gitu ya. Jadi termasuk juga misalnya adanya zona konservasi dan seterusnya yang di situ kita tidak bisa menangkap ikan, kemudian juga adanya apa itu namanya eh, upaya budidaya itu juga Ya, salah satunya adalah untuk menjaga keberlanjutan. Jadi kalau tadi kenapa masih terjadi kerusakan ya kalau boleh dibilang misalnya kayak tidak hanya koral ya, kemudian juga mangrove itu bahkan ada yang menyebutkan katanya di dalam setahun itu bisa ribuan hektar mangrove rusak ya. Salah satunya adalah karena kita egois ya misalnya mangrove-nya dibabat kemudian untuk budidaya udang gitu ya betul. misalnya. Nah, itu juga tujuan yang hanya dari satu sisi saja, satu aspek yang tujuannya untuk ekonomi tanpa mengindahkan kebutuhan untuk menjaga lingkungan ya termasuk tadi pertanyaan yang misalnya kalau sawah kan itu
sekaligus pertanyaan yang ketiga ya Umur. tadi ya. Ya. Kalau sawah misalnya untuk tambak udang gitu ya. Kalau kita lihat sawah berarti kan lahan produktif ya yang memang untuk kegiatan ekonomi. Saya kira ini berbeda kalau misalnya mengubah tadi yang mangrove yang juga salah satu fungsi ekologisnya misalnya menjaga lingkungan, termasuk mangrove itu adalah ekosistem untuk berbagai misalnya ikan ya, udang dan seterusnya. Eh, Kalau itu semuanya didapat menjadi tambak udang, tentu tidak akan bisa eh, berlanjut gitu ya upaya bagaimana kita memanfaatkan resource kita gitu ya. Itu saya kira pertanyaan satu, tiga, dan empat mudah-mudahan eh, bisa menjawab ya. Jadi tentu tidak hanya kita sebagai em, akademisi misalnya dengan berbagai peran tadi ya, baik itu di akademisi, kita sebagai masyarakat umum, sebagai pemerintah tentu punya porsi, punya peran masing-masing yang kalau kita memahami eh, kondisi resource kita, terus kemudian bagaimana mengelola yang baik, mudah-mudahan itu akan bisa menjaga lingkungan kita tetap sustain, gitu ya. Baik. Mudah-mudahan menjawab untuk yang tadi. Kemudian terakhir yang Bu Eni ya, Ya. bagaimana eh, di satu sisi ikan itu sumber protein, begitu ya, sumber Betul. gizi, tetapi juga kita ada kekhawatiran kalau makan ikan, sedangkan lingkungannya tercemar ya banyak logam berat, apakah nanti ikannya apa namanya juga mengandung logam Kualitasnya berat, menurun. gitu ya. Kemudian belum lagi Bu, satu lagi kalau makan ikan takutnya alergi begitu ya. Nah, Nah, Ya, betul. amin ya. ini juga salah satu em, pembatas begitu ya, kendala. Kenapa kemudian kita punya ikan yang sebetulnya sehat gitu ya, tapi di satu sisi kok kemudian jadi tidak sehat gitu ya, karena habis Sehat. makan ikan kemudian Alergi. Ya, kotor gatal. gitu, bentol-bentol dan seterusnya. Betul. Nah, yang pertama adalah dari sisi lingkungan tentu itu menentukan ya. Jadi kalau misalnya ikan hidupnya di daerah yang tercemar begitu ya, eh, kan kalau logam berat itu akan terakumulasi begitu ya. Jadi kalau level trofiknya lebih tinggi begitu ya, jadi ikan eh, yang dia misalnya karnivor makan herbivor dan seterusnya, begitu ya. Tentu akan terakumulasi Bu. Jadi kalau lingkungannya nggak bagus ya bisa dipastikan bahwa ikannya pun juga mengandung logam berat gitu ya. Kalau dulu di Jepang ada kasus yang Ipai itu ya, jadi daerah eh, laut yang merupakan daerah pembuangan limbah logam berat gitu ya. Kemudian ikannya dimakan ya kemudian kita yang makan akan terkena dampaknya begitu ya. Jadi tentu menjaga lingkungan yang baik. Jadi budidaya atau misalnya menangkap ikannya di lingkungan yang baik itu sangat menentukan. Tidak hanya lingkungannya Bu ini ya, tapi juga penanganan pengolahannya pun juga harus baik gitu ya. Jadi kalau misalnya makan ikan terus kemudian alergi ya salah satu penyebabnya itu adalah ikannya sudah tidak segar gitu ya. Walaupun misalnya ikannya ditangkap yang lingkungannya sehat, tidak ada logam berat, bersih gitu ya. Tetapi penanganannya tidak baik, kemudian di situ Baik. ada histamin ya, ya bisa Ya. dipastikan apalagi kalau orangnya sensitif gitu ya, itu akan menyebabkan juga Hah? alergi. Jadi tidak lagi Nanti setelah toyib, pemberian gitu ya. itu apa? Saya kira demikian Bu Eni. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu dia kita suka beli ikannya kan di pasar ya. Iya. Itu diusahakan sih memang Tapi belinya yang kalau di segar gitu ya. Kalimantan sih insya Allah Ya, ikannya masih ya. matinya Daerah sekali Bontang tapi mungkin begitu. ya yang banyak industri mungkin harus Iya diwaspadai betul, itu. Kadang-kadang kalau dari sana gitu kita kadang tidak tahu asal ikannya dari mana ya. Nah, itu betul, betul. oke, Iya. betul. Jadi Baik, terima sebenarnya kalau kasih di banyak. konsep Ya, perikanan itu ya. ada juga ya dari sisi apa traceability itu juga salah satu yang ini ya. Sebenarnya kalau kita beli, tapi memang kalau di pasar ya susah ya, tidak ada labelnya Iya, gitu ya. Tapi betul. Mm-mm. kalau di supermarket ada yang checklist gitu ya, Lebih misalnya ya, eh, betul.
sehat lah, ditangkap dari lingkungan yang sehat. Ya. Baik Bu, Oke. ya tugas Baik, kita bersama terima Bu. kasih. PR ke Ya, depan baik, terima mudah-mudahan kasih ya. ke depan bisa lebih baik. Iya, Amin. insya Insya Allah. Allah. Ya, sampai ketemu lagi, jumpa lagi nanti. Insya Ya Allah. insya Terima Allah. kasih. Ya, Ya. kasih. Yes.